Halo kawan semua, kawan-kawan, kemarin saya sudah mengikuti kursus persiapan perkawinan atau KPP di Gereja Katolik. Nah, jadi pada video ini saya akan membahas sedikit mengenai materi yang saya pelajari ketika mengikuti kursus persiapan perkawinan di Gereja Katolik. Nah, hal ini saya lakukan supaya kawan-kawan yang ingin mengikuti kursus persiapan perkawinan atau KPP tahu sedikit mengenai materi yang kita pelajari di KPP tersebut. Nah, dalam video sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai berapa lama saya KPP dan berapa biaya untuk mengikuti KPP di Gereja Katolik. Nah, untuk pembahasan materi yang kami pelajari kemarin itu ada 8 materi. Nah, namun saya akan bahas sedikit saja mengenai inti dari materi KPP yang saya ikuti di Gereja Katolik. Nah, di situ kita akan dijelaskan mengenai arti pernikahan, makna perkawinan, dan ada mengenai pelajaran di Alkitab mengenai perkawinan, ada mengenai seks, ekonomi, dan masih banyak yang kita pelajari. Namun intinya di sini kita adalah mengerti apa itu makna perkawinan dan apa tujuan kita menikah. Nah, jangan sampai nanti kita mau menikah dan kita tidak tahu apa tujuan untuk menikah. Nah, di sini juga di Gereja Katolik itu di situ nanti kita jelaskan apakah kita sudah siap menikah secara Katolik, dan di situ juga akan ada nanti sanksinya ketika kita menikah secara Gereja Katolik. Nah, perlu kan ketahui bahwa menikah dengan Katolik itu dinyatakan nanti tidak ada perceraian. Jadi di sini tidak ada istri kedua atau istri ketiga. Itulah sanksinya ketika kita menikah secara Gereja Katolik. Dan di KPP itu juga nanti kita akan belajar mengenai liturgi pernikahan. Nah, yang mana nanti kita akan belajar mengenai janji pernikahan, dan bagi kawan-kawan nanti yang akan menggunakan cincin juga, di situ nanti ada juga kata-katanya, dan di situ juga ada beberapa cara atau tata ibadah pernikahan di Gereja Katolik. Di situ nanti akan dijelaskan semua. Dan ada juga mengenai Alkitab yang mana yang dipelajari di Alkitab itu adalah mengenai perkawinan atau pernikahan, sehingga kita nanti sebelum menikah kita sudah mengerti apa itu tujuan kita untuk menikah atau makna perkawinan itu sendiri. Jangan sampai nanti kita ketika ditanya ketika kanonik apa tujuan Anda untuk menikah, kita tidak tahu akan menjawab pertanyaan tersebut. Nah, nanti di video selanjutnya saya akan menjelaskan juga mengenai pengalaman saya kanonik di Gereja Katolik. Nah, karena kemarin juga saya sudah kanonik di paroki di gereja saya. Namun saya itu akan jelaskan nanti mengenai pengalaman saya tersebut waktu kanonik di video selanjutnya. Nah, inti dari materi yang kita pelajari ini adalah kita harus mengerti makna dari perkawinan itu dan tujuan kita untuk menikah. Dan kita juga mengerti dengan status kita sebagai orang tua dan bagaimana kita membangun hubungan berumah tangga itu secara Gereja Katolik, sehingga ada beberapa poin-poin penting yang memang di situ kita harus ketahui sehingga kita nanti betul-betul memang sudah siap untuk ke tahap berkeluarga atau menikah, sehingga tidak ada nanti ketika kita kan sudah menikah bahwa kita mengenal pasangan kita itu tidak cocok, sehingga kita tidak bisa datang nanti lagi ke gereja, "Pastor, saya tidak cocok dengan pasangan saya karena pasangan saya begini, waktu itu begini, sekarang gini, ternyata dia begini." Nah, itulah alasan mengapa ada kursus persiapan perkawinan, karena di situ ada beberapa materi yang kita pelajari. Karena yang kita pelajari itu nanti menyangkut dengan ajaran Alkitab dan mengenai Gereja Katolik. Karena ada sebagian orang setelah menikah itu belum
beberapa lama sudah cerai karena mengetahui calon pasangannya itu atau istri atau suaminya itu ternyata bersifat begini. Nah, di dalam gereja Katolik itu tidak ada hal-hal seperti itu yang menjadi perceraian, karena kita melakukan pernikahan itu karena kita memang sudah komitmen dengan apa tujuan kita menikah dengan orang tersebut. Sehingga itulah pentingnya ada KPP itu. Dan nanti di dalam kanonik juga akan ada lebih detail lagi pertanyaan mengenai pribadi kita di kanonik tersebut. Mungkin nanti untuk pertanyaan kanonik juga akan saya sampaikan pada video selanjutnya. Dan di KPP ini memang kita harus mengerti apa itu perkawinan dan gereja Katolik dan apa sanksi-sanksinya. Di situ akan kita pelajari ketika KPP. Dan itu saja kawan-kawan secara singkat mengenai materi yang saya pelajari di KPP atau kursus persiapan perkawinan di gereja Katolik. Dan mungkin di gereja-gereja lain selain Katolik tidak ada mengenai KPP ini. Namun tujuan ini untuk KPP memang bagus bagi pasangan yang ingin menikah. Dan menikah itu memang harus dengan komitmen, dan apalagi pernikahan itu dilakukan secara gereja Katolik. Oke kawan-kawan, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak yang sudah menonton ini. Terima kasih.